dan Alia berpelukan erat. Setelah mendengar perkataan dari Gunawan dan juga Lastri, Alia tak mampu berkata-kata untuk menggambarkan betapa bahagianya dia hari itu. Reno yang duduk di dekat Alia, tak pernah lepas memandangi wajah istrinya yang terlihat begitu terharu. "Bagaimana sayang, kamu senang?" tanya Reno sambil mengusap punggung jemari Alia. Alia hanya mampu menganggukkan kepala ke arah Reno. Tanda betapa bahagia dan kagetnya dia dengan apa yang baru saja dia dengar. "Mulai hari ini, kamu tinggal di rumah ini saja, Aminah. Kita bisa tinggal bersama-sama," ujar Lastri pada sahabatnya itu. Aminah memasang wajah canggung mendengar ajakan dari sahabatnya itu. "Jangan Lastri, aku tidak enak hati. Lagian, aku sudah terbiasa tinggal di kontrakan," tolak Aminah dengan wajah canggung. "Tidak apa-apa, Aminah. Sementara ini, kamu tinggal bersama dengan kami saja. Nanti, setelah semua berkas-berkas selesai, aku akan menyerahkan dana yang seharusnya menjadi milik kalian selama ini. Jadi, kamu bisa membeli tempat tinggal yang layak nantinya," jawab Gunawan pada Aminah. Aminah seakan ragu dengan ucapan dari kedua sahabatnya itu. Walaupun sebenarnya dia ingin sekali tinggal bersama dengan putrinya. Tapi dia tak mau jadi beban bagi mereka. "Aku setuju dengan saran Mama, Ibu tinggal di sini saja bersama dengan kami. Lagian Alia pasti ingin tinggal bersama dengan Ibu," ujar Reno sambil tersenyum ke arah ibu mertuanya itu. Alia yang duduk di samping Reno, langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Benar Bu, aku ingin sekali berkumpul dengan Ibu," jawab Alia dengan penuh harap. Dia sungguh berharap ibunya mau tinggal di sana bersama dengan mereka. Sebelum memberikan jawaban, Aminah menatap wajah semua orang yang ada di sana, terutama putrinya. Dia memang sangat merindukan Alia. "Baiklah, aku akan tinggal di sini," balas Aminah. Jawaban itu sontak membuat semua orang senang. "Aku senang sekali, Aminah," jawab Lastri dengan senyuman lebar di wajahnya. Mereka semua bahagia dengan jawaban Aminah. Apalagi Alia, dia sungguh bahagia akhirnya bisa berkumpul kembali bersama dengan ibunya. Sudah lama dia memimpikannya bisa menjalani hari-hari bersama dengan ibunya kembali. "Nyonya, makanan sudah terhidang di meja makan," ujar pembantu di rumah itu. Lastri langsung mengajak Aminah untuk makan bersama. "Ayo kita makan bersama, Aminah. Aku rindu sekali kepadamu, masih banyak hal yang ingin aku bicarakan denganmu nanti setelah kita makan," ujar Lastri sambil mengamit lengan sahabatnya itu. Dengan wajah sedikit ragu, Aminah berdiri dan mengikuti Lastri diikuti oleh Gunawan. "Ayo sayang," ajak Reno kepada Alia. Wajah Alia bersemu merah mendengar Reno begitu romantis memanggilnya seperti itu. "Malu, Mas," didengar semua orang, tegur Alia pada suaminya itu. Reno langsung mengamit tangan Alia lalu menariknya agar mendekat kepadanya. "Kalau aku mau, aku bisa menciummu di sini," goda Reno pada Alia. Dengan cepat, Alia langsung menutup mulutnya dengan dua buah tangannya. "Mas," protes Alia dengan wajah merah padam. Reno langsung terkekeh karena berhasil membuat Alia malu. Karena memang mereka berada di belakang orang tua mereka, sehingga Reno bisa dengan bebas menggoda Alia. "Ayo kita makan juga," ajak Reno pada Alia. Dengan wajah merah, akhirnya Alia mengikuti ajakan suaminya. Mereka juga berjalan ke arah meja makan. Sedangkan orang tua mereka sudah duluan ke sana. "Terima kasih ya, Mas," ucap Alia membalas genggaman erat tangan Reno yang tengah menggandengnya menuju meja makan. "Harus ada balasannya," jawab Reno sambil berbisik. "Apa?" jawab Alia dengan wajah bingung. "Entar malam, di kamar," jawab Reno memberi kode apa balasan yang dia inginkan. Alia langsung mencubit lembut lengan suaminya itu hingga membuat Reno sedikit meringis lalu tertawa kecil. "Makan yang banyak, Aminah," ucap Lastri pada Aminah. Aminah tersenyum kecil mendengar ucapan sahabatnya itu. "Iya, Lastri," balas Aminah. "Ibu mau ayam goreng?" tanya Alia pada ibunya. "Boleh, Nak," jawab Aminah.
Alia langsung mengambilkan sepotong ayam goreng ke piring ibunya. Lalu menambahkan sayuran serta sambal. "Cukup, Alia," ujar Aminah. Mereka pun makan dalam suasana yang bahagia. Saling mengobrol, menceritakan banyak kejadian masa lalu mereka kepada Alia dan juga Reno. Reno dan Alia begitu antusias mendengarkan semua pembicaraan antara orang tua mereka masing-masing. Setelah selesai makan, Lastri langsung meminta pembantu untuk menyiapkan kamar tamu sebagai tempat Aminah beristirahat selama berada di rumah itu. "Bi, siapin kamar tamu, ya. Ganti spray sama sarung bantal. Siapin juga selimut bersih. Kamarnya dibersihkan ya," ujar Lastri kepada pembantu rumahnya itu. "Baik, Nyonya," jawab pembantu. Sambil menunggu kamar disiapin, "Kita ngobrol di ruang keluarga yuk, Aminah," ajak Lastri pada Ibu Alia setelah selesai makan. "Baiklah," jawab Aminah dengan senang hati. "Orang tua kita lagi mau ngobrol, lebih baik kita istirahat di kamar aja, ya," ajak Reno pada Alia. Sontak ucapan Reno membuat Alia sedikit malu. Karena ucapan suaminya itu didengar oleh orang tua mereka. Sehingga mereka tersenyum kecil mendengar ucapan dari Reno. "Itu makanya, kalau pergi bulan madu itu, puas-puasin dulu," sindir Lastri pada putranya. "Yah, Mama lupa ya. Bukannya Mama yang nelpon nyuruh cepet-cepet pulang," jawab Reno sambil tertawa kecil. "Mas," tegur Alia pada suaminya dengan wajah malu. Iya, ya, baiklah, kamu boleh pergi bulan madu lagi. Kalau perlu ke luar negeri, biar lebih enak," jawab Lastri pada putranya. Gunawan hanya tertawa kecil mendengar perdebatan orang-orang yang dia sayang itu. "Bagaimana, Alia? Kita dapat izin untuk pergi bulan madu lagi," ujar Reno pada Alia. "Ah, kamu ini, Mas. Kita belum lama pulang dari Bali," jawab Alia dengan wajah malu. "Gak apa-apa, Alia. Pergi 2 minggu juga boleh. Biar kami segera dapat cucu," ujar Lastri dengan senyuman lebar di wajahnya ke arah Alia. Alia tersipu malu mendengar perkataan dari mertuanya itu, lain halnya dengan Reno. Dia langsung menarik tangan Alia hingga berada tepat di sisinya. "Ayo, kita pergi lagi, mumpung dapat izin," ujar Reno dengan wajah menggoda ke arah Alia. Mendengar candaan Reno, semua orang tertawa lebar. Suasana menjadi semakin hangat dengan suasana kekeluargaan yang begitu terasa.